Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang kedua untuk pelajaran matematika wajib kelas 5 IPA, IPS, dan MAK. Minggu lalu kita telah membahas tentang induksi matematika untuk pembuktian barisan atau deret. Minggu ini kita akan membahas pembahasan kita yang kedua, yaitu induksi matematika untuk pembuktian keterbagian bilangan. Di sini dituliskan, pada dasarnya, pembuktian dengan induksi matematika terhadap kebenaran suatu deret atau persamaan itu sama. Nah, untuk membuktikan persamaan yang habis dibagi dengan bilangan tertentu, kalian dituntut untuk pandai melakukan manipulasi aljabar, sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari pembuktian. Di sini kita mengingat kembali ya, langkah-langkah yang harus kita lalui untuk melakukan pembuktian dengan induksi matematika. Misalkan fungsi P dengan variabelnya N itu suatu rumus untuk bilangan asli N yang akan kita buktikan. Maka, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan pembuktian dengan menggunakan induksi matematika yang pertama adalah dibuktikan fungsi P dengan variabelnya N benar untuk N sama dengan 1. Langkah kedua, fungsi P dengan variabelnya N diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Langkah ketiga, dibuktikan bahwa fungsi P dengan variabel N benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, jika ketiga langkah tersebut sudah dilakukan dan diuji kebenarannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi P dengan variabelnya N berlaku untuk setiap bilangan asli. Contoh, buktikan bahwa N pangkat 2 dikali N ditambah 1 pangkat 2 itu habis dibagi 4 untuk setiap N elemen bilangan asli. Nah, di sini dimisalkan ya, fungsi P dengan variabelnya N ini adalah kita misalkan fungsi P dengan variabelnya N dengan soal yang akan dibuktikan. Kemudian kita lakukan langkah-langkah induksi matematika untuk membuktikan soal tersebut. Langkah yang pertama, ini dibuktikan fungsi P dengan variabelnya N benar untuk N sama dengan 1. Maka kalian tinggal tulis di sini N kuadrat dikali N plus 1 pangkat 2, ini kita ambil dari soalnya, sama dengan nilai N-nya kalian ganti dengan 1, berarti N sama dengan 1 pangkat 2 dikali N tambah 1, berarti 1 tambah 1 pangkat 2. Nah, kemudian selesaikan yang dalam kurung, 1 tambah 1 jadi 2, 2 dipangkatkan 2, hasilnya 4, 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi kesimpulannya, karena nilai 4 yang kita dapatkan tadi dari perhitungan itu habis dibagi 4, sesuai dengan soal ya, habis dibagi 4, berarti fungsi P dengan variabelnya N benar untuk nilai N sama dengan 1. Kemudian langkah yang kedua, fungsi P dengan variabelnya N diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Kita tulis ulang kembali soal yang tadi ya, yang akan dibuktikan, tulis ulang. Tapi kali ini nilai N-nya kita ganti dengan K. Jadi N kuadrat menjadi K kuadrat, N plus 1 menjadi K plus 1 pangkat 2. Habis dibagi 4. Nah, ini diasumsikan benar. Kemudian langkah yang ketiga, dibuktikan bahwa fungsi P dengan variabelnya N benar untuk nilai N sama dengan K plus 1. Tulis ulang kembali soalnya yang akan dibuktikan tadi. Ini kemudian nilai N-nya ingat kita ganti sekarang dengan K plus 1. Maka yang harusnya N kita ganti dengan K plus 1. Pangkat 2-nya ditulis ulang. Kemudian harusnya N lagi kita ganti lagi dengan K plus 1. Kemudian plus 1-nya ditulis ulang, pangkat 2-nya tulis ulang. Nah, selanjutnya kita bisa jumlahkan ya, 1 dengan 1, 1 tambah 1 menjadi 2, selainnya turun aja. K plus 1 pangkat 2 ini tinggal turun, K-nya turun, 1 tambah 1 jadi 2, pangkatnya juga turun. Nah, selanjutnya di sini
Yang kita jabarkan itu adalah bentuk atau suku-suku yang terakhir ini, bukan suku yang di depan ya. Nah, di sini kan kita akan melakukan manipulasi aljabar, dan karena di sini kan yang kita mau buktikan itu adalah bilangan yang habis dibagi 4. Jadi gimana caranya, kalian harus berpikir di antara suku-suku bagian depan dengan suku yang bagian belakang ini, yang mana yang kira-kira itu merupakan hasilnya itu nanti merupakan bilangan-bilangan yang habis dibagi 4. Jadi K plus 2 pangkat 2 kita jabarkan menjadi bentuk perkalian panjang ya. K plus 2 pangkat 2 ini kan sama dengan K plus 2 dikalikan K plus 2 sebanyak pangkatnya, yaitu sebanyak 2 kali. Jadi di sini kita lakukan perkalian pelangi, biasanya disebut dengan perkalian pelangi, dengan cara K dikalikan dengan K menjadi K pangkat 2, K dikali 2 itu sama dengan 2K, 2 dikali K jadi 2K, 2 dikali 2 jadi 4. K kuadrat tulis ulang aja, karena dia nggak bisa dijumlahkan dengan suku yang manapun ya. Dia cuma sendiri yang mempunyai pangkat 2, suku-suku yang pangkat 2 hanya dia sendiri. Kemudian 2K bisa dijumlahkan dengan 2K karena sama-sama pangkat 1. Jadi 2K tambah 2K jadi 4K ya. Kemudian 4 juga hanya turun. Nah, kemudian K plus 1 pangkat 2 cuma ditulis ulang. Ini yang panjang ini adalah hasil penjabaran dari K plus 2 pangkat 2 dari yang tadi kita hitung di atas. Kemudian selanjutnya kita kalikan K kuadrat dikali K plus 1 pangkat 2. Hasilnya adalah K kuadrat dikali K plus 1 pangkat 2. Oke. Suku pertama dikalikan yang ke depan. Suku pertama kalian kalikan dengan yang depan. Kemudian suku yang kedua yaitu 4K. Kalian kalikan dengan depannya juga. Jadi 4K dikali K plus 1 pangkat 2. Tinggal ditulis ulang aja, digabungin. Dia nggak bisa dikalikan ya, karena dia masih pangkat 2. Jadi hasil perkaliannya itu cuma penggabungan aja. Kemudian suku terakhir yaitu 4, kalian kalikan juga dengan K plus 1 pangkat 2. Ingat, hasil perkaliannya itu merupakan penggabungan tulisan aja. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini, suku-suku yang terletak di awal sebelum tanda tambah ini namanya suku yang pertama, yang di tengah namanya suku kedua, dan yang terakhir namanya suku ketiga. Ingat ya, suku ke-1 atau suku pertamanya adalah K kuadrat dikali K plus 1 pangkat 2. Suku keduanya adalah 4K dikali K plus 1 pangkat 2. Suku ketiganya adalah 4 dikali K plus 1 pangkat 2. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, suku pertama ini itu kan sama dengan hasil pada langkah kedua. K kuadrat dikali K plus 1 pangkat 2. Sama kan ya? K kuadrat dikali K plus 1 pangkat 2. Terus apa maksudnya? Maksudnya pada tahapan berikutnya. Nah, setelah ini kita lakukan pembuktian pada suku pertama yang tadi kita hasilkan, yaitu K kuadrat dikali K plus 1 pangkat 2, ini habis dibagi 4. Kenapa? Karena pada langkah kedua sudah diasumsikan benar. Oke. Ini suku ke-1 yang tadi kita dapatkan itu kan sama dengan sama dengan langkah kedua yang tadi saya bilang ya. Nah, karena pada langkah kedua sudah diasumsikan bahwa hasilnya itu adalah benar, maka suku ke-1 ini pun bernilai benar alias habis dibagi 4. Kemudian suku kedua dan ketiga juga habis dibagi 4. Kenapa? Kalau kalian perhatikan di sini, suku keduanya itu adalah 4K dikali K plus 1 pangkat 2. Nah, kalau kita jabarkan atau kita pisah bentuknya, 4K ini sama aja 4 dikali K dikali K plus 1 pangkat 2. Kemudian suku ketiga yaitu 4 dikali K plus 1 pangkat 2 itu sama dengan perkalian antara 4 dengan K plus 1 pangkat 2. Nah, masing-masing di antara suku kedua dan ketiga ini kan depannya itu sama-sama angka 4. Angka 4 di kedua buah suku tadi, yaitu suku kedua dan ketiga, ini adalah angka-angka yang habis dibagi 4. Dengan demikian, langkah 1, langkah 2, dan langkah ketiga itu terpenuhi. Berarti di sini terbukti bahwa N pangkat 2 dikali N ditambah 1 pangkat 2 itu habis dibagi 4 untuk setiap N elemen bilangan N. Oke, selesai pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan
membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.